Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi isani ila yaumiddin. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan kedua pada materi Parent as Coach atau orang tua sebagai coach bagi anaknya untuk menjadi juara dalam kehidupan mereka. Oke, Bapak Ibu, pada pertemuan kedua ini saya akan langsung share materi saja. Nanti setelah itu kita akan lakukan diskusi agar kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, Bapak Ibu, Parent as Coach di sesi kedua ini, jadi di sesi pertama kita sudah belajar tentang seperti apakah coaching itu, kapan kita butuh coaching, dan di mana coaching itu dibutuhkan, dan tahapan coaching, yaitu grow. Goal, kita harus mendapatkan goal dulu, kemudian realitinya seperti apa, kemudian opsi-opsi, dan kemudian baru kita melakukan action. Nah, Bapak Ibu, di Parent Coach sesi kedua Rumah Motivasi kali ini, saya akan membahas 7 kompetensi. 7 kompetensi seorang coach. Kenapa? Karena Bapak Ibu menjadi seorang coach bagi putra-putrinya. Oleh sebab itu, maka kita harus tahu dong, apa sih kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang coach agar kita mampu mengcoach atau mendampingi atau membimbing putra-putri kita, mereka agar sukses dalam kehidupannya dan menang dunia dan akhirat. Oke? Nah, malam hari ini saya akan membahas 7 keterampilan dasar seorang coach atau 7 kompetensi seorang coach. Nah, jadi coach itu apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach? Yang pertama, seorang coach itu harus mampu listening atau mendengarkan. Kenapa? Karena coaching itu beda dengan mentoring. Kalau mentoring itu mementor, menasehati, nah gitu mentor. Tapi kalau coaching itu tidak boleh menasehati. Nasihat terbaik adalah dari diri seseorang itu sendiri. Maka fungsi seorang coach itu tidak memberikan nasihat, tapi mengeluarkan, disebutnya personal genius. Setiap orang itu genius. Maka keterampilan pertama dari seorang coach itu adalah mampu mendengarkan. Oke, nanti keterampilan mendengarkan itu seperti apa, kita akan bahas lebih detail lagi ya. Semoga malam ini beberapa ini bisa kita lakukan. Jadi, keterampilan pertama seorang coach adalah listening, mendengarkan. Jadi, mampu untuk berdiam diri, mampu untuk menganalisa dan mendengarkan. Oke. Keterampilan yang kedua adalah supporting. Jadi seorang coach itu tidak ini. Jadi kalau kita belajar dari Ki Hajar Dewantoro, guru itu kan ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madyo mangun karso, di tengah-tengah dia membangun, tutpuri handayani, dari belakang dia handayani, dia memberikan memperbaiki. Saya ulang sekali lagi, ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan tulodo, tauladan, ing madyo mangun karso, di madya, di tengah-tengah dia membangun energi, tutpuri handayani, dari belakang dia mensupport. Handayani itu membetulkan, mensupport. Nah, yang paling penting di sini adalah mendengarkan dan supporting. Nah,
seorang coach itu bukan hanya sekedar memberikan langkah-langkah, tapi yang paling bagus adalah mensupport. Kenapa? Kalau anak kita itu kita kasih tahu terus, maka dia nggak pernah dewasa. Tapi bagaimana anak kita itu mencoba untuk melangkah, walaupun jatuh, tapi kita support. Biar dia berdiri lagi. Biar dia berdiri lagi, berdiri lagi. Nah, tugas seorang orang tua adalah mensupportnya. Mensupport itu akan membuat dia dewasa, berani melangkah, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, kemudian keterampilan yang ketiga adalah questioning. Karena kita tidak boleh menasihati, karena kita tidak boleh memberikan petunjuk. Ya. Saja kalau kamu Oke, sebentar ya. Nah, jadi karena kita tidak boleh memberikan petunjuk, karena kita tidak boleh memberikan arahan, maka yang kita lakukan adalah bertanya. Tapi pertanyaannya bukan menyudutkan, bukan menjatuhkan, tapi pertanyaannya adalah membangun image, membangun makna, membangun kemandirian, membangun percaya diri, sehingga pertanyaan seperti apa yang harus kita lakukan agar proses coaching ini berjalan dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan, Pak, saya tanya apapun dia diam saja. Nah, berarti ada salah tuh dalam proses questioning-nya. Mungkin pertanyaannya memojokkan sehingga dia memilih untuk diam. Pertanyaan seperti apakah yang memberdayakan dan pertanyaan seperti apakah yang mematikan. Karena pertanyaan mematikan itu membuat seseorang tidak mau keluar dan dia berhenti dan dia tidak akan menjawab apapun, dia memilih untuk menutup dirinya. Nah, berarti bukan dia yang salah, tapi yang salah adalah pertanyaannya. Oke? Karena kalau pertanyaan kita benar, maka insya Allah pertanyaan kita itu akan membangun dan dia akan keluar dan dia akan berbicara dan orang akan suka bicara tentang dirinya. Coba kalau Anda berbicara tentang diri Anda, itu pasti senang banget. Oh, dikasih waktu 2 menit, 5 menit, bisa jadi 1 jam. Kalau ngomongin diri kita sendiri. Ya nggak? Oke? Baik. Setelah questioning, yang berikutnya adalah meta questioning. Jadi ada pertanyaan, ada meta question. Question dan meta question. Apa itu meta question? Meta question itu adalah pertanyaan yang tidak hanya pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan lugu, tapi pertanyaan yang mengarah, yang menyebabkan perilakunya akan berubah. Bayangin, hanya sebuah pertanyaan, perilaku seseorang itu berubah dari PD, dari pemalu menjadi pemberani. Hanya dengan pertanyaan, disebut namanya meta question. Seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Siap-siap saja, buka buku Anda, tulis, ambil kertas, ambil catatan, tulis poin-poinnya ya. Semoga bermanfaat buat Anda. Yang berikutnya adalah induction state. Apa itu induction state? Induksi itu adalah memasukkan sebuah program. Dan state itu adalah apa state itu ya? State itu suasana. Contohnya, seseorang yang tiba-tiba seseorang ya, yang tadinya dia sangat ceria, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang yang pendiam sekali. Berarti state-nya berubah. State-nya dari state ceria menjadi state pendiam. Nah, bagaimana merubah state? State seseorang yang pemalu, pendiam, penakut, berubah menjadi state yang wow, ceria, berani, dan mengungkapkan segalanya. Nah, itu disebut namanya state. Jadi tidak ada sebenarnya orang yang benar-benar pendiam, pemalu, penakut, nggak pernah ngomong, itu tidak ada. Tapi dia punya state. Setiap orang itu punya state. State itulah yang perlu dimainkan oleh seseorang. Nah, bagaimana menginduksi? Menginduksi itu memasukkan. Induksi itu memasukkan. Makanya kalau di istilahnya di hipnosis itu menginduksi. Nah, menginduksi itu memasukkan, misalnya sejak kamu mendengar suara saya, maka sepatu itu berubah menjadi telepon. Lihat, sepatu menjadi telepon. Dan ketika dia bilang, oh ya benar, sepatu jadi telepon, dia ambil sepatu untuk telepon. Nah, berarti induksinya masuk. Itu namanya sugesti atau induksi. Nah, ini akan kita lakukan sebagai seorang coach. Kenapa? Karena coach itu harus memasukkan, seorang coach itu harus memasukkan sebuah apa namanya ya, sebuah
ide kepada seseorang. Karena kalau kita mengcoach tanpa memasukkan ide kepada seseorang, maka itu tidak berhasil coachingnya. Tapi kalau kita tidak menggunakan coaching, maka idenya nggak masuk karena menggunakan metode nasihat, menggunakan metode mentoring. Nah, banyak metode untuk menginduksi orang, memasukkan ide kita ke kepala orang itu beda-beda. Nah, kalau selama ini kita parenting itu menggunakan metode parenting, metode yang lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan metode coaching, bagaimana dengan metode coaching? Kita memasukkan ide kita. Misalnya ide kita, kamu tuh gampang ngafal Quran. Itu ide itu kita masukin, set, maka masuk di kepala dia. Tapi kalau jawabannya, masa sih mah, kok aku ngafal tuh nggak inget-inget, kayaknya aku susah deh ngafal. Nah, itu ide yang masuk di kepala dia. Dan itu bukan hal yang sebenarnya. Tapi itu sebuah lintasan di kepala dia tentang susah ngafal. Aku kok susah matematika, aku kok nggak bisa bahasa Inggris, aku kok nggak bisa biologi, aku kok nggak bisa kimia. Nah, sebenarnya semua sama. Ada orang yang tidak suka kimia, tapi dia bisa jago kimia. Kenapa? Karena induksi di kepalanya, kimia berubah menjadi sesuatu yang aku harus lawan. Itu menggunakan meta question. Karena kimia itu susah, aku harus lawan dia, aku harus kalahkan dia. Maka dia jago kimia. Tapi kalau dia bilang, kimia itu susah bagiku, dan akhirnya dia menyerah, maka kimia itu menjadi momok ketakutan dalam dirinya, dia takut sama kimia. Nah, itulah disebut namanya induction state. Bagaimana kita merubah state seseorang dan menginduksi, memasukkan ide-ide, paham-paham, kemauan-kemauan, kemudian informasi baru yang akan merubah konsep berpikir dirinya bahwa hal-hal positif ada dalam dirinya seperti aku berani, aku jagoan, aku pinter, aku cerdas, aku gampang hafal Quran. Nah, dengan metode coaching, gimana caranya? Ada di induction state. Oke? Siap belajar malam hari ini? Tapi sepertinya malam hari ini nggak sampai ke sini. Induction state akan saya bahas di Jumat depan. Biar Anda semangat, Jumat depan segera hadir ya. Oke, saya lanjut dengan giving feedback. Setelah kita menginduksi orang, pasti ada feedback dong. Feedbacknya mungkin positif, mungkin negatif. Apapun positif dan negatif feedbacknya, kita berikan. Giving, kita berikan feedback. Nah, feedbacknya seperti apa? Kita akan pelajari nanti. Yang terakhir adalah receiving. Kalau receiving feedback, berarti ada perubahan dari seseorang. Berarti coaching kita, insya Allah berhasil. Ini yang kita harapkan. Kalau kita sampai melihat di coaching kita, itu ada sebuah feedback. Feedback yang akhirnya seseorang itu berubah. Sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tujuan awal dari coaching kita. Yang misalnya, saya pengen anak saya itu belajar dengan baik. Oke, belajar dengan baik itu maksudnya apa? Saya ingin anak saya itu belajar baik. Nah, itu hanya keinginan tertentu yang nggak jelas. Dengan menggunakan question, kita perjelas. Maksud ibu keinginan belajar baik itu apa? Maksudnya belajar itu apa? Maksudnya belajar baik itu apa? Apa sih maksudnya belajar? Apakah belajar itu duduk diam, membaca buku, menghafal, itu belajar? Atau belajar itu, pokoknya dia menghafal semua hafalan, sehingga ketika ujian dia bisa. Walaupun caranya berbeda dengan yang kita inginkan. Yang penting pokoknya ketika ujian dia bisa. Nilainya bagus, oke? Atau lebih jauh dari itu. Tidak hanya sekedar ujiannya bagus, tapi dia mempunyai sikap yang berbeda dari apa yang dia pelajari. Itu jauh lebih penting. Sehingga dalam tanda kutip, apa sih belajar? Nah, sehingga kita akan tahu belajar yang baik itu seperti apa. Nah, sehingga kita nggak marah-marah lagi. Anakku tuh nggak mau belajar dengan baik. Oh, berhenti dulu sampai di sini. Apa tuh belajar yang baik? Nah, itu disebut namanya coaching. Kita akan mulai dengan listening. Oke? Masuk di number one, yaitu listening. Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar apa sih itu listening. Saya pastikan dulu, ini masih merekam atau tidak. Sudah 11 orang yang mengikuti. Kok sepertinya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu, saya pastikan dulu.
Apakah ini terekam dengan baik atau tidak? Oke, masih terekam dengan baik. Saya lanjutkan. Listening. Dalam listening, yang paling penting dalam listening itu adalah semua about her, him, not about us, not about I atau me, tapi semua tentang dia. Itu yang paling penting, kata kunci pertama yang Bapak Ibu tulis. Karena kadang-kadang orang tuh mendengarkan, tapi yang dia tidak mendengarkan sebenarnya. Tapi dia menyimpulkan sehingga dia sebenarnya mendengar dirinya sendiri. Akhirnya, dia yang muncul adalah kecewa, sedih. Oh, anakku tuh lagi masalah. Oh, anakku tuh payah. Oh, anak. Nah, sehingga kita pada kesimpulan. Jadi, listening itu, Bapak Ibu, semua tentang dia, bukan kita. Kemudian hadir sepenuh hati. Oke? Banyak orang sebenarnya hanya hear. Hear dengan listen itu beda. Kalau hanya mendengarkan, tapi tidak menjiwai, itu hanya hear. Oke, aku dengarlah. Tapi melawan. Jadi, biasanya yang kita lakukan adalah kita mendengarkan dia, tapi akhirnya muncul sesuatu di kepala kita. Kita menganalisa, melakukan penilaian, memberikan persepsi, dan itu semua disebut namanya monkey voice. Monkey voice. Jadi monkey voice itu akhirnya membuat kita itu membuat justify, menyalahkan, membetulkan, blame, dan akhirnya internal kita keluar suara dari internal kita. Dan itu tidak bagus, Bapak sekalian. Sehingga kita tidak menjadi pendengar yang baik, dan akhirnya dia yang kita dengarkan, karena kita sebagai parent as coach, maka anak kita itu males ngomongnya. Kalau diskusi sama Abi mah, kalau diskusi sama Umi mah, kalau diskusi sama ayah mah, ayah nggak akan dengerin. Pasti ayah mah langsung ngambil kesimpulan. Tanpa Anda ucapkan, tanpa Anda, dari raut muka Anda aja udah kelihatan. Anak-anak Anda nggak akan suka. Makanya akan keluar kata-kata, Pak, saya itu sudah minta dia untuk cerita, dia nggak cerita. Iya, karena setiap dia cerita, Anda tuh wajahnya nggak enak dilihat. Makanya dia nggak akan ngomong. Jadi Bapak Ibu, keterampilan pertama tentang listening ini penting banget. Jadi turunkan ego Anda, turunkan ego kita, turunkan semuanya. Lepasin semua pikiran-pikiran, suara-suara, atau lepasin. Fokus dengerin dia. Kalau perlu berikan ekspresi. Oke? Jadi, coba perhatikan ketika Anda mendengarkan anak Anda ketika dia cerita, ada nggak pikiran ini? Menganalisa, memberikan penilaian, melakukan persepsi, dan akhirnya ada suara-suara internal dalam diri Anda. Dan itu tuh kelihatan oleh dia, anak kita. Dan dia nggak akan terbuka, dan besok-besok kalau kita tanya, Pak, saya tanya kok diam saja ya, Pak? Iya, karena dari awal Anda tuh nggak enak didengerin, nggak enak dilihat, nggak enak diobrolin, gitu loh. Dia akan lebih suka ngobrol sama sahabatnya, sama temannya. Oke? Makanya jadilah sahabatnya, jadilah temannya. Maka dia akan ngeluarin semua unek-uneknya. Oke, listening itu adalah keterampilan utama dalam coaching. Keterampilan utama. Kalau Anda berminat menjadi parent as coach, Anda berminat menjadi coach dari putra-putri Anda, tapi Anda nggak mampu mendengar, bullshit. Jangan jadi coach. Walaupun Anda bilang, Pak, saya tuh ada masa lalu, Pak. Saya tuh dulu, orang tua saya tuh begini. Oke, itu masa lalu Anda. Anda mau jadi seorang pengeluh, yang akhirnya anak Anda juga mengalami seperti Anda, atau Anda terima semua. Oke, saya terima, saya dulu masa lalu begini, tapi saya pengen anak saya nggak pengen seperti saya. Kalau begitu, hentikan kata-kata itu. Berhenti sampai di sini. Jadi jangan mengeluh. Oke, saya dulu nggak
nggak mendapatkan pendidikan yang baik. Oke, nggak apa-apa, itu cukup saya aja. Saya sekarang pengen anak saya lebih baik. Nah, saya sekarang akan belajar gimana caranya menjadi orang tua yang baik. Stop mengeluh, udah. Kalau begitu, saya ikutin cara-cara parent Ascode yang diajarkan oleh Pak Agung. Cara yang pertama adalah listening. Diam dan jangan gunakan internal. Semua tentang dia. Semua tentang anak kecil di hadapan kita. Anak yang akan dewasa di depan kita. Semua tentang dia, bukan tentang saya. Jadi, abaikan dulu tentang saya. Saya dulu nggak bahagia, udah, itu masa lalu saya. Saya nggak pingin, kalau Anda bawa-bawa terus, anak Anda kasihan, Bapak Ibu sekalian. Oke? Buang ini Anda, dan jadilah orang baik hari ini, dengarkan dia. Dengarkan anak kita. Oke? Kemudian, bukan seberapa tahu Anda pinter. Bukan Anda sudah tahu jawabnya. Oke, ketika dia ngomong, saya juga udah tahu jawabannya pasti begini. Tapi jangan sok pinter. Hargai yang sedang berbicara. Oke? Kalau Anda bilang, saya dulu juga begitu, bapak saya juga dulu begitu, ibu saya juga begitu, dulu itu begitu, malah bapak itu lebih parah lagi. Yes, Anda memang lebih pinter, tapi itu bukan tentang saya. Itu bukan tentang Anda, tapi tentang anak kita yang sedang berbicara, tentang dia lagi bicara. Jadi, turunkan ego Anda dan walaupun Anda sudah tahu, diam. Oke? Siap? Diam? Nah, yang berikutnya adalah eksistensi meningkatkan sehingga lebih terbuka dan percaya. Eksistensinya ketika dia dihargai, ketika dia merasa didengar. Karena susah loh, membuat orang itu keluar semua unek-uneknya. Saya sama istri saja kadang-kadang baru sekarang-sekarang ini bisa mengeluarkan. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang susah dalam listening. Terus terang, saya susah orang yang listening. Saya ketika ada orang ngomong, saya tuh tiba-tiba berpikir sendiri sehingga istri saya tiba-tiba marah. Ah, nggak enak ngobrol sama Abi mah. Ya, itu saya. Kenapa? Karena saya orang sensing. Saya punya pikiran sendiri dan segala macam begitu. Jadi ketika ada orang berbicara sama saya, nggak nyaman. Nah, itu kelemahan saya. Nah, ketika saya tahu ilmu tentang coaching, ternyata coaching itu salah satunya mendengar, ternyata ketika saya ada orang di depan saya sedang ngomong, coba saya nggak berpikir dulu, coba saya hanya mendengarkan dan mengikuti, ternyata lebih enak. Dia juga ngomongnya lebih enak. Dan sayanya nggak perlu solusi, dia nggak perlu solusi dari saya. Walaupun saya nggak pinter, nggak jago beri solusi pun nggak apa-apa. Dia akan menemukan solusinya sendiri. Bahkan solusi dia jauh lebih hebat dari nasihat-nasihat saya. Jadi nggak usah mikir, cukup jadi orang baik saja. Kenapa? Karena ketika dia mengeluarkan keluhannya, mengeluarkan semuanya, tiba-tiba nanti akan, oh iya, eksistensi dia meningkat. Sehingga dia lebih terbuka dan lebih percaya diri. Oke? Nah, sekarang, ada ukurannya nggak agar listening kita ini berhasil? Ada, Bapak-Ibu sekalian. Coba Anda ukur. Ketika nanti Anda mendengarkan putra-putri Anda yang sedang cerita, coba Anda ukur. Ukuran yang pertama adalah seberapa banyak kata yang kita ulang persis seperti yang diucapkan anak kita. Coba, ini ukuran pertama. Karena kalau Anda tidak melakukan yang saya ajarkan dari awal, maka apa yang dia katakan itu akan hilang. Dan yang muncul itu kata-kata persepsi Anda. Sehingga ketika Anda mengulang kata-kata itu bukan kata-kata dia, tapi kata-kata ini sebagai orang tuanya. Dan itu nggak nyaman bagi dia. Maka dia nggak akan ngomong lagi, dia nggak akan cerita lagi, dan dia nggak terbuka, dan dia akan berhenti. Proses coachingnya tidak terjadi, Bapak sekalian. Jadi coba ukur berapa banyak kata-kata yang kita bisa ulang persis dari kata-kata dia. Makanya jangan mikir yang lain-lain, fokus ke dia, dengerin kata demi kata yang dia ungkapkan. Oke, sebanyak berapa kata yang persis bisa Anda ulang. Yang kedua, apa urutannya? Urutan yang dia ceritakan. Dan jangan merubah urutannya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan persepsi, ketika dia cerita dan kemudian Anda
menasehati atau giliran ada yang berbicara dan Anda ternyata urutannya berbeda, itu udah nggak enak. Suasananya udah nggak enak. Oh, Papa udah. Bukan, Papa. Maksud aku tuh bukan gitu, Mama. Maksud aku tuh bukan gitu, Umi. Nah, berarti kita sudah merubah urutan dia. Berarti kita bukan menjadi pendengar yang baik. Tapi ada persepsi, ada justify yang berasal dari internal diri kita. Yang akhirnya mengubah persepsi dari dia sendiri. Yang berikutnya, coba tidak usah menambah. Tidak usah menambah dan tidak usah mengurangi. Jadi, usahakan benar-benar Anda adil, Anda seperti cermin, hanya memantulkan saja. Pantulkan saja. Kalau dia bahagia, bilang, oh kamu lagi bahagia. Ketika dia lagi sedih, ikutin sedih. Abi ikut sedih, ayah ikut sedih, mama ikut sedih. Kamu sedih, apa yang kamu rasakan? Itu tuh enak banget kalau kita benar-benar merasakan seperti itu. Sehingga dia akan benar-benar keluar seperti itu. Oke, Bapak Ibu? Ini pelajaran yang pertama tentang listening. Nah, dari listening itu, kita akan bisa memilih apa yang perlu kita tanya ulang, dan mana yang tidak perlu. Jadi, salah satu kunci daripada coaching itu adalah tidak memberikan nasihat. Nasihat terbaik adalah dari diri seseorang itu sendiri. Bahkan dia anak kecil sekalipun. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, mana yang perlu ditanyakan dan mana yang tidak perlu ditanyakan, Anda akan memilih. Mana yang perlu ditegaskan, mana yang perlu dimunculkan ulang, nah itu Anda akan bisa memilih. Oke? Dan ini dibutuhkan praktek. Bukan teori, tapi praktek. Coba aja, salah tidak ada masalah. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada hanyalah rasa. Yang ada hanyalah pengalaman yang akan menjadi kita menjadi lebih dewasa, lebih mampu untuk mengulang lagi yang lebih baik. Salah tidak apa-apa. Oke? Justru itu, salah itu pengalaman yang terbaik agar kita bisa menjadi orang tua yang nyaman. Kata kuncinya adalah koneksi kita dengan anak kita itu terjalin dengan sangat baik. Jadilah pendengar yang baik, maka dia akan menyukai kita. Oke, yang perlu diperhatikan saat mendengar adalah verbal dan non-verbal. Oke, Bapak Ibu boleh tulis. Atau kalau enggak, besok ini materi akan saya kirim berupa tulisan dan berupa PPT ya. Tolong ingetin di grup. PowerPoint dan tulisannya akan saya kirim mulai besok. Baik, yang pertama adalah verbal. Jadi, istilah atau terminologi perlu klarifikasi agar jelas apa yang dimaksud dengan penggunaan kata tersebut. Contohnya misalnya seperti tadi, aku, gimana ya, kata-kata misalnya seorang anak kita itu, aku nggak suka matematika. Itu sebuah kata-kata yang sebenarnya bisa kita kejar. Maksudnya suka itu apa? Terus nggak suka matematika itu matematika yang mana? Terus matematika itu apakah pelajarannya atau gurunya? Atau materinya? Atau apa yang kamu bilang nggak suka? Nggak suka itu apakah karena kamu bingung? Atau tepatnya apa yang membuat kamu tidak suka matematika? Oke? Kalau ternyata akan menjadi jelas, nggak suka itu karena aku bingung, aku pusing. Kenapa kamu pusing dengan matematika? Dia akan bercerita, alasannya macam-macam. Dan kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Ternyata beda dengan aku. Dia nggak suka matematika itu karena begitu. Contohnya anak saya yang pertama namanya Aisyah. Aisyah itu nggak suka dengan kimia, nggak suka dengan matematika, dia hanya suka dengan menggambar. Karena dia introvert, dan dia orang intuiting itu suka berimajinasi dan dia selalu terjemahkan dengan ininya. Dan ketika kita tanya dengan matematika, sebenarnya dia juga suka matematika, tetapi dia tidak suka dengan hal-hal yang jelimet.
Orang intuiting itu berpikirnya besar. Dia nggak suka dengan hal yang kecil, yang ribet, dia nggak suka. Beda dengan sensing. Saya sensing. Saya mungkin tidak begitu bisa berpikir yang besar-besar, tapi saya akan lebih suka dengan hal yang detail, yang jelimet, yang kecil. Dan itu seperti akuntansi, terus di depan komputer, nah itu setiap orang beda. Nah, apakah mereka butuh matematika? Ternyata mereka sama-sama butuh matematika, hanya fokusnya saja yang berbeda. Nah, dari situ akhirnya dia jelas mau apa sih pentingnya bagiku matematika, sehingga tetap dia akan mau belajar matematika dengan penuh kesadaran dan tidak menjadi sebuah ketakutan lagi bagi dia. Dapat nilai jelek pun nggak apa-apa, karena itu tidak begitu penting bagiku. Karena yang penting bagiku adalah aku pengen punya impian dan goal seperti ini. Dan orang tuanya pun memahami, nggak apa-apa nilai dia tidak bagus di bidang itu, tapi dia harus bagus di bidang yang akan dia tuju dalam kehidupan dia masa depan. Oke? Inilah fungsi dari coaching. Nah, jadi kata-kata kunci, umumnya kata-kata kunci ini akan diucapkan lebih dari satu kali dan memiliki ekspresi yang khas dan juga nada yang khas. Misalnya ekspresinya menjadi sedih atau nadanya jadi pelan, nah, berarti itu kata-kata kunci. Oke, Anda harus latihan. Kemudian urutan prosesnya, lihat urutan prosesnya. Kemudian pertanyaan pada diri sendiri. Kadang seorang anak itu dia, atau di sini saya sebut sebagai coaching. Jadi anak kita itu kita sebut sebagai coaching. Kita sebagai coach, yang kita coach namanya coaching. Atau anak kita sebut coaching dan kita coach sebagai ayahnya. Nah, kadang coaching akan bertanya sendiri, seakan-akan sedang dia berbicara pada coach. Nah, saat mendengar ini, kita perlu tanyakan apa jawaban dia. Sekaligus kita mengajak dia untuk berpikir dan mencari jawaban. Jadi tidak hanya sekedar menanyakan saja. Kita ajak dia berpikir, kira-kira jawabannya apa ya? Walaupun Anda sudah tahu jawabannya, tapi jangan Anda yang menjawab. Biarkan dia yang menjawab. Dan kadang-kadang jawaban dia benar juga, dan itu beda dengan jawaban kita. Itulah Allah menciptakan tiap orang itu unik. Sangat unik. Oke, jadi tidak ada anak bodoh. Bahkan anak bodoh pun jauh lebih cerdas dibanding kita ketika sudah di kasus-kasus tertentu, Bapak sekalian. Nah, kita akan ketemu dengan sebuah pola. Makanya ketika kita berhadapan dengan anak kita, maka kita akan mulai tahu pola-pola dari anak kita. Sehingga kita tahu pola pendekatannya, pola mengucapkannya, dan seterusnya. Maka anak kita bisa kadang-kadang menyebutkannya lebih dari satu kali. Atau dia menunjukkan pola-pola yang berulang. Nah, begitu juga dengan logika cerita. Maka coba kita minta dia suruh menceritakan. Contohnya, saya tuh tidak suka dengan matematika. Saya tuh takut dengan matematika. Coba kamu ceritakan. Menurut kamu takut tuh gambarnya seperti apa? Oh, takut tuh begini. Takut itu ternyata, apakah takut itu karena dimarahi sama guru? Atau takut itu karena nilainya jelek sehingga dimarahi sama ayahnya? Nah, itu takut juga kan? Kadang gurunya nggak apa-apa, tapi dia takut karena dimarahi ibunya. Kalau nilainya jelek, ibunya marah. Nah, itu takut. Sehingga dia akhirnya dia takut dengan matematika. Nah, ternyata penyebab takut itu siapa? Apakah gurunya? Apakah nilai ujiannya? Apakah ibunya atau bapaknya? Nah, kalau ternyata bapak dan ibunya, berarti penyebab takut matematika itu adalah bapak ibunya. Oke? Nah, ternyata ketika bapak ibunya tenang-tenang saja, dan dia ternyata nggak takut matematika, justru dia akan bisa belajar matematika dengan baik dan nilainya meningkat. Oke, Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Oke, jam 9. Sudah hampir 1 jam. Biar saya lihat jam. Baik, nonverbal. Nah, nonverbal ini kita akan belajar tentang ekspresi. Kita akan melihat sebuah emosi dari wajah, nada yang dia ucapkan, kemudian fisiologinya, fisiknya. Nah, kita harus jawab dengan
non-verbal juga. Artinya mimik muka kita, antusiasme kita, itu harus kita munculkan di non-verbal. Jadi kalau dia bilangnya begini, kita ikutin, kita begini. Kalau dia bilang begini, kita ikutin begini. Itu membangun hubungan. Dia akan lebih nyaman dengan kita. Oke? Kemudian sambil ini kita gerakkan tangan, kita ajak dia ini, terus coba ini dengan gerak, ini lebih bagus. Semantic space namanya. Jadi sambil berucap, sambil gerakkan tangan, badan, mata ke arah tertentu, misalnya coba lihat ke sana. Coba apa yang kamu bayangkan. Nah, itu membuat suasananya jadi hidup. Walaupun Anda hanya mendengarkan. Gitu kan? Nah, oke? Jadi, kalau dia ekspresinya begini terus sambil berkata, nggak apa-apa, berarti dia sedang suasananya bad mood. Ikutin saja, itu namanya semantic space. Dan Anda juga ikutin untuk bad mood juga. Tapi, hanya fisik ya, hatinya jangan ikutan bad mood. Fisiknya ikutin juga. Itu menandakan bahwa Anda simpati sama dia. Anda empati. Tapi setelah itu nanti passing, kemudian leading. Ikutin, kemudian angkat dia. Leading dia. Bahwa ubah suasana hatinya, munculkan ekspresi yang lain. Nadanya ubah, dari nada pelan jadi nada bersemangat. Sehingga suasana hatinya juga akan berubah. Itu coaching yang benar. Baik, sekarang setelah listening, yang kedua adalah supporting. Supporting, bagaimana kita mensupport. Jadi, mendengarkan dan mensupport dia. Ini keterampilan atau apa namanya ya, kemampuan seorang coach yang kedua. Kompetensi seorang coach yang kedua adalah supporting. Supporting yang pertama adalah Anda harus mensupport dan mendukung agar pembicaraan menjadi terbuka dan lancar. Kalau Anda tidak mensupport, maka suasananya akan berhenti dan dia tidak terbuka lagi, maka coachingnya jadi hambar, bahkan tidak jadi lagi hambar, dia akan diam dan tidak terbuka. Nah, gimana caranya agar ketika dia diam, kemudian dia akhirnya mau terbuka? Itu dengan memberikan sebuah supporting. Supporting misalnya bilang begini, kalau kamu mau nangis, nangis aja. Kalau kamu butuh pelukan, ayah siap pelukan. Kalau kamu butuh pundak untuk menangis, menyandarkan kepala. Kalau kamu butuh dada untuk berikan semuanya. Tunjukkan bahwa Anda akan mensupport dia. Contohnya nih Bapak Ibu sekalian. Contohnya nih ya, contoh supporting. Kalau anak Anda pulang dari sekolah, dapat nilai matematika 2,5. Apa yang Anda lakukan? Dapat nilai matematika 2,5. Apa yang Anda, teman-temannya nilainya 7, 8, 9, 10, tiba-tiba anak Anda dapat 2,5. Dan dia pulang dengan keadaan sedih, menangis, dan dia dengan ketakutan menunjukkan nilai matematikanya 2,5. Apa yang Anda lakukan? Kalau orang biasa kadang-kadang bilang, marahin dong. Emang marah menyelesaikan masalah? Kalau marahin dia, apa yang terjadi dengan dia? Dia akan meninggalkan Anda. Dia akan pergi. Dan dia tidak akan pernah mau lagi menunjukkan nilainya, dan dia akan ketakutan. Kalau begitu, Pak, saya akan bertanya, kenapa kok nilainya 2,5? Itu namanya interogasi. Nyaman nggak bagi dia? Nggak juga. Dia akan nggak enak. Walaupun kita bertanya, kenapa kok nilainya 2,5, nak? Walaupun nadanya halus banget. Kenapa nilainya 2,5, nak? Tapi dia langsung ketakutan. Dia langsung nggak enak, nggak nyaman, dan oh, aku kok bodoh-bodoh amat ya. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah, gini Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan Anda menjadi dia. Dia
dapat nilai 2,5 di kelasnya. Sudah malu nggak? Malu banget. Sudah paling minder banget di kelas karena dia dapat nilai paling jelek matematika 2,5. Sampai di rumah Anda pojokkan lagi, Anda interogasi lagi, bahkan Anda marahin lagi. Betapa hancur hatinya. Makanya yang perlu kita lakukan adalah supporting. Begitu dia datang ke rumah dengan wajah yang sudah nggak bisa kita lihat, yang kasihan, dia bertekuk lutut, wajah segala macam, jangan tanya apapun. Cukup diam, cukup sini. Ada pelukan di papa, sini. Kepalanya sini, papa akan peluk. Apapun yang terjadi, papa tetap bangga sama kamu. Dan bilang, apa yang bisa papa bantu? Apa yang bisa mama bantu? Apa yang bisa mama lakukan? Itu aja. Nggak usah nanya, nggak usah ngobrol, nggak usah interogasi. Cukup jadilah air mata hangat atau jadilah selimut hangat bagi gemetarnya hati dia, ketakutan dia, kemaluan, malunya dia, dan semua Anda redam dengan air yang begitu hangat, damai dari pelukan Anda. Cukup peluk dia, cium dia, dan akui kamu itu anak mama yang paling hebat. Apapun yang terjadi, mama tetap bangga sama kamu. Apa yang bisa aku bantu? Support dia. Nyaman nggak bagi dia? Wow, itu sebuah perlakuan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saat merasa dihargai, saat dia merasa penting untuk didengarkan, maka seorang akan semakin bersemangat untuk bercerita. Dan ketika dia tenang, dia akan bercerita, Mama, sebenarnya kakak tuh bisa, Mama. Tapi kakak tuh tadi itu marah sama si itu loh. Dia tiba-tiba tuh mutusin aku, Mama. Jadi aku tuh patah hati sehingga matematika tuh kabur semua, Mama. Siapa tahu ceritanya begitu. Atau kejadian-kejadian lain yang membuat dia hari itu emosi-emosi tertentu yang akhirnya dia nggak fokus sehingga pelajaran matematikanya buyar. Pernah Anda begitu? Pernah. Jadi jangan salahkan dia. Setiap anak tuh pinter kok. Setiap anak tuh cerdas kok. Oke? Jadi dengan seperti itu, maka dia akan mau terbuka. Dia mau akan bercerita dengan sangat nyaman. Oke? Jadi penting nggak supporting ini? Penting, listening penting, supporting juga penting bagi putra-putri kita. Nah, apa yang kita lakukan? Membangun rasa percaya dan aman untuk bercerita. Ini yang paling penting pertama kali. Jadi kalau Anda bilang, saya tuh nggak bisa bertanya ke anak saya, Pak. Jangan bertanya. Supporting dulu, dengerin dulu. Belajar mendengar. Seminggu ini kalau perlu, jangan keren-kerenan jadi coach lah. Apa sih coach itu? Udah, jangan keren-kerenan lah. Udah, seminggu ini tugasnya hanya mendengar dan mensupport. Mendengar, mensupport. Mendengar, mensupport. Bangun dia percaya diri dekat sama Anda. Itu saja. Sampai dia bisa cerita, sampai dia mampu ngungkapin apa-apa, cerita nyaman di depan Anda, berarti tahap awal Anda menjadi coach itu berhasil. Bangun koneksivitas yang implisit dan nyamankan frekuensi dalam bentuk nada suara, kecepatan suara, cara duduk, tingkat energi, dan hal-hal berhubungan dengan fisik yang menunjukkan perasaan yang dipahami. Perasaan yang nyambung. Sehingga buktikan kedua belah pihak berbagi ruangan yang sama ketika bercerita. Tidak ada yang lebih hebat. Bukan berarti orang tua itu selalu hebat. Enggak. Dan bukan berarti anak juga hebat. Enggak. Semuanya dalam ruang yang sama. Tugas kita adalah memberikan waktu, memberikan ruang untuk bertumbuh. Bahkan buat diri kita, bahkan buat dia. Dua-duanya bertumbuh. Ayah ibunya bertumbuh, anaknya juga bertumbuh. Semuanya belajar. Ayahnya belajar, ibunya belajar, anak-anaknya juga belajar. Dan itu jauh lebih penting dibanding dengan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman karena memaksakan kehendak kita. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah
mengulangi persis kata-kata yang diucapkan, hampir sama dengan listening tadi ya. Kemudian memberikan rangkuman yang telah kita bahas. Kemudian validasi. Benar nggak kira-kira ini yang kamu inginkan? Benar nggak? Tapi dengan pertanyaan dulu ya, jangan sampai kita begini. Jadi yang kamu inginkan tuh ini ya? Enggak, Mama. Atau nanti dia akan marah. Atau kita minta izin dulu. Mama minta izin ya, Mama mau mencoba menyimpulkan. Benar nggak yang kamu inginkan tuh ini? Oh bukan, Mama. Yang aku inginkan tuh ini. Oh maaf ya, berarti kesimpulan Mama kurang tepat. Mama baru belajar untuk mendengarkan. Tapi kamu jangan marah ya. Mama tetap support kamu. Mama tetap bangga sama kamu. Oke? Nah, ini penting. Kemudian, rayakan atas keberhasilan kita selama proses coaching itu. Apa keberhasilannya? Bahkan keberhasilan dia bercerita sama kita rayakan. Oke, hari ini Mama bangga karena Mama mau, karena kamu mau terbuka sama Mama. Mama sudah senang banget. Yuk, kita makan-makan yuk. Ayo kita masak bareng yuk. Ayo kita beli es krim yuk. Nah, terserah, rayakan dengan hal-hal yang sederhana. Atau ayo kita naik sepeda bareng yuk. Rayakan keberhasilan itu sehingga meningkatkan kedekatan Anda. Tanamkan rasa simpati sehingga anak Anda merasa tidak sendirian. Kata kunci dari keterampilan memberikan dukungan atau supporting ini adalah peduli dengan keadaan klien atau anak kita. Peduli dengan dia. Tunjukkan perilaku yang benar, berbagai perilaku yang ada di atas tadi itu ya. Sehingga dia merasakan kepedulian kita. Karena kalau itu tidak berhasil, atau ketidakpedulian kita, itu menyebabkan anak kita merasa nggak nyambung. Dan tidak ada perasaan konektivitas. Ini sudah kita rasakan, tidak akan terjadi dalam coaching. Oke? Ada chat? Oke, bagian live boleh silahkan. Yang berikutnya adalah questioning. Cara yang ketiga, questioning atau seni bertanya. Baik, lanjut. Seorang coach, kata kuncinya nih, seorang coach tidak pernah memberikan solusi. Oke, Bapak Ibu, ini kata kunci coaching. Jadi jangan bilang, Pak, saya itu ingin belajar coaching, tapi Anda selalu memberikan solusi, Anda selalu menasehati. Nah, itu berarti bukan seorang coach. Itu seorang mentor, itu seorang nasehator, itu seorang seminator, seorang penasehator. Tapi seorang coach itu dia tidak pernah memberikan solusi. Belum tentu solusi kita itu baik buat anak kita. Solusi terbaik adalah dari dia sendiri. Jadi, tugas kita hanyalah memancing solusi itu keluar dengan cara bertanya. Dengan cara apa? Bertanya. Makanya malam hari ini kita akan belajar seni bertanya, question. Oke, kita mulai. Ada 2 keterampilan bertanya secara mendasar. Oke, ada 2 keterampilan bertanya. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar atau disebut sebagai questioning, dan keterampilan bertanya dalam kerangka berpikir seseorang atau kita sebut namanya meta question. Nah, karena ini nomor 3 dan nomor 4, maka ini nomor 3 disebut namanya question. Nanti yang meta question ada di nomor 4. Oke. Nomor 1 tadi kan listening, nomor 2 supporting, nomor 3 questioning, dan yang nomor 4 meta questioning. Nah, nomor 3 ini kita akan belajar tentang question. Jadi pertanyaan mendasar. Ada pertanyaan mendasar sama pertanyaan yang membuat seseorang berpikir atau kerangka berpikir. Tolong dibedakan antara pertanyaan dasar dan pertanyaan yang akan merubah pola pikir. Baik, semoga waktunya cukup. Kita masih punya waktu 30 menit lagi dari sekarang. Oke, yang pertama adalah cara bertanya mendasar. Cara yang bertanya mendasar adalah seperti tadi, kita bertanya sama anak kita yang kelihatannya dia mengalami sesuatu, apakah dia sedang dalam kondisi positif menurut kita, yaitu sedang bahagia, sedang gembira,
Sedang apa? Kita bertanya. Kamu sedang gembira ya? Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena itu pertanyaan tertutup. Kita udah belajar di sesi pertama kemarin ya. Kamu lagi gembira ya? Itu pertanyaan yang kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Kenapa pertanyaan tertutup? Yaitu fokus pada kamu gembira ya? Berarti pertanyaan tertutup, hanya gembira. Belum tentu dia gembira. Tapi pertanyaan yang terbuka adalah, apa yang kamu rasakan sekarang? Maka dia akan bilang, saya lega, sedang termotivasi ayah. Wow, termotivasi seperti apa? Nah, jadi ulang lagi kata-kata dia. Termotivasi seperti apa? Itu pertanyaan mendasar. Apa yang dimaksud dengan termotivasi? Atau kadang-kadang Pak Agung, mana ada orang yang bilang termotivasi? Enggak, suasana hatiku sedang enak hari ini ayah. Wow, suasana hati sedang enak ya. Boleh cerita sama ayah, suasana seperti apa sih maksudnya? Nah, bukan suasana hati itu, oh sedang senang ya. Itu juga salah. Kurang tepat, karena kita menebak. Tepatnya adalah suasana hati. Ulang kata-kata dia. Listening kan, mengulang kata-kata dia. Suasana hati seperti apa tepatnya? Boleh nggak cerita sama ayah? Biar ayah juga bisa merasakan suasana hati kamu. Nah, enak nggak seperti itu? Enak sekali. Nah, boleh direkam boleh direkam ya kata-kata saya ini, atau nanti boleh ulang lagi kata-kata saya ini di YouTube nanti ya. Besok saya upload di YouTube. Nah, jadi kata-kata seperti itu adalah sebuah questioning. Pertanyaan mengulang lagi kata-kata dia. Tapi pertama kali awali dengan kata-kata terbuka. Ketika dia lagi datang, wow, bolehkah ayah tahu sedang ada apa? Atau bolehkah ayah juga merasakan apa yang kamu rasakan? Biar ayah juga merasakan apa yang sedang kamu rasakan. Apakah kamu lagi sedih? Nah, itu salah. Belum tentu dia sedih. Mungkin dia sedang berpikir lebih banyak tentang kegiatan besok, sehingga dia kelihatannya sedih padahal tidak sedih. Jangan menjustify. Gunakan supporting, gunakan listening. Sepertinya suasana hatimu perlu kamu ceritakan deh sama ayah, biar ayah juga ikut merasakan atau merasakan suasana hati kamu. Ayah ingin banget menjadi teman kamu untuk mendampingi suasana hati kamu. Makanya nanti kata-katanya tolong dibuat. Oke, nanti kalau Anda butuh kata-kata, saya akan kirim ke grup. Kata-kata yang seperti apa yang Anda inginkan. Atau nanti Anda bertanya, Pak Agung, suasana anak saya hari ini begini, kata-kata apa tepatnya? Oke, nanti kalau dia begitu lagi, Anda punya daftar pertanyaan. Pertanyaan apa yang harus Anda ungkapkan kepada dia? Biar dia suasananya nyaman, dan padahal kita sedang meng-coaching dia. Dan dia tidak merasakan ketika kita sedang meng-coaching dia. Nah, biasanya ada 3 distorsi kognitif. Biasanya ada generalisasi. Semua orang benci sama saya. Itu general menyamaratakan. Hari ini kakak sebel. Bolehkah ayah tahu sebel yang kakak maksud itu kenapa? Sebel karena semua teman nggak ada yang memahami kakak. Oh, semua teman nggak memahami kakak. Teman-teman siapa tepatnya? Nah, karena general kan teman-teman siapa tepatnya? Siapa saja? Apakah teman sekelas? Oh enggak, teman-teman itu loh, ayah, yang biasa main ke sini itu. Oh, teman yang biasa ke sini, siapa aja tepatnya? Bolehkah ayah tahu? Isi itu loh, si A, si B, si C. Oh, jadi ternyata teman-teman yang kamu maksud itu bukan teman-teman semuanya dong kalau begitu. Ternyata tepatnya dia bertiga. Iya, berarti nggak semuanya dong. Ayah kan teman kamu juga. Emang ayah juga bikin sebel? Wah, akhirnya dia mulai berpikir terbuka. Nggak semua teman membenci kamu loh. Karena dia sudah terlanjur mengenerate. Semua teman benci sama kita. Oke, itu question. Yang berikutnya deletion, menghilangkan. Menghilangkan contoh, menghilangkan bagian tertentu. Aku benci dengan matematika. Bencinya itu sama siapa sih?
Oh, kamu benci sama matematika ya? Gimana sih perasaan kamu? Bencinya itu benci yang kayak gimana? Nah, kenapa? Karena SPOK-nya nggak ada. Ada subjek, predikat, objek, keterangan, ya kan? SPOK, belajar SPOK lagi. Aku benci matematika. Subjeknya siapa? Aku, pekerjaannya benci, objeknya matematika, keterangannya nggak ada, ya kan? Tepatnya, kamu tuh benci sama matematika. Matematikanya matematika apa sih? Ada yang dihilangkan sama dia. Nah, Anda boleh gunakan apakah dia menghilangkan bagian tertentu, atau dia mengenerate bagian-bagian tertentu, atau dia memberikan bias. Bias. Bias itu misalnya nih ya, dia tuh selalu telat menjemput saya. Apakah dia selalu telat? Tepatnya berapa kali dia telat itu? Coba kamu hitung. Sejak kamu semester ini aja, berapa kali dia telat menjemput? Oh iya, cuma 3 kali dia. Kalau begitu, dia sering sebenarnya sering telatnya atau sering tepat waktunya? Sering tepat waktunya sebenarnya. Berarti ini deletion. Atau ada bias. Bias itu contohnya kayak begini loh, misalnya. Bias itu gimana ya? Bias itu contohnya bias ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada masukan tentang bias tuh, aku benci. Bukan aku benci, apa lagi ya bias tuh ya. Ya nanti Bapak Ibu pokoknya tahu lah ya. Atau mungkin nanti muncul dalam kata-kata, itu akan muncul di bias. Nah, ini kata kunci di question. Jenis pertanyaan yang mengeksplorasi. Jadi Bapak Ibu, gunakan pertama pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu, dia akan mengeksplorasi dan menelusuri data-data yang lebih banyak tentang sesuatu hal yang sedang terjadi dalam keadaan dia. Yang kedua, selain kita eksplorasi lebih jauh, tapi juga clarity. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, tapi untuk kejelasan. Gitu. Contohnya, aku benci sama dia. Atau, aku sedang sedih, semua orang benci, semua orang menyepelekanku. Kita explore lebih jauh. Siapa saja yang menyepelekan kamu? Kita explore lebih dalam. Kenapa sih kamu bersedih? Ya, karena dia menyepelekan aku. Menyepelekan itu maksudnya apa? Itu eksplorasi. Menyepelekan itu maksudnya begini loh, Bi. Dia tuh begini, begini, begini. Oh, itu yang kamu maksud. Terus, apakah semua orang begitu? Itu kejelasan. Enggak. Apakah dari 30 teman kamu sekelas, itu semuanya begitu? Oh, enggak. Ternyata cuma si A, si B, si C. Jelas. Nah, itu namanya clarity, memperjelas. Ternyata bukan semua sekelas, tapi ternyata dia. Cuma 3 anak ini ternyata. Sehingga akhirnya dia punya pola pikir yang berubah. Emosinya juga akan berubah. Ini disebut NLP. Yang ketiga, checking. Checking itu gunakan pertanyaan tertutup. Oke? Jadi kapan pertanyaan terbuka dan kapan pertanyaan tertutup? Ketika sudah ketemu dengan persepsi, kita pakai pertanyaan tertutup. Oh, jadi yang kamu maksud, kamu sedih tuh ini, dan yang membuat kami sedih itu si ini, si ini, si ini. Benar nggak? Nah, ini sudah pertanyaan tertutup, nggak perlu terbuka lagi. Oke, paham ya? Kapan kita menggunakan pertanyaan terbuka dan kapan kita menggunakan pertanyaan tertutup? Paham, alhamdulillah kalau paham. Yang ketiga, yang terakhir, kita tes dengan tujuan menguji sebuah keadaan. Nah, setelah kamu tahu bahwa kamu tuh sedih karena ternyata kamu tuh begini-begini, tepatnya kamu tuh begini-begini, dan si A, si B ini yang membuat kamu sedih. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia akan langsung ketemu sendiri. Walaupun kita jawabannya, kalau kepake nasihat, kita akan bilang begini, kamu tuh harusnya menghadapi dia itu begini, 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 begini. Nah, itu nggak nyaman bagi dia. Walaupun kita tahu, tanya aja. Nanti kita pakai pertanyaan lagi, kalau gini gimana? Ini usulan saya loh ya, siapa tahu kamu cocok dengan aku. Kalau menurut kamu, kalau menghadapi dia itu dengan cara begini gimana?
Oh iya, Bi, kayaknya cocok tuh, Bi. Oh, kakak jadi keedian tuh gini. Nah, itu namanya mengarahkan. Akhirnya dia mengikuti dan akhirnya dia akan senang dan kalau ada sesuatu, dia akan mendatangi kita dan dia akan cerita dan itu membahagiakan menurut sekalian. Bayangkan ketika nanti anak Anda SMP mulai ditembak temannya, mulai menembak temannya, mulai pegangan tangan dengan temannya, mulai mengucapkan I love you, tetapi tidak pernah cerita ke Anda. Itu menakutkan. Ketika mereka pegangan tangan dan nggak cerita ke Anda, itu menakutkan. Dan yang membahagiakan adalah ketika dia ditembak, dia cerita kepada Anda. Dan ketika dia nembak temannya, dia cerita kepada Anda. Bahkan ketika dia pegangan tangan kan nggak boleh dalam Islam. Kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa. Dengarkan dulu. Kita coach dulu dia. Baru nanti kita gunakan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya dia paham bahkan tegangan tangan itu nggak boleh. Tapi dia yang paham. Dia yang ngerti dan dia yang terbuka. Oh, bahaya ya pegangan tangan itu. Sehingga kita bisa bertanya, kalau begitu, untuk berikut-berikutnya, berani nggak kamu pegangan tangan? Enggak. Kalau begitu, gimana keputusan kamu? Oke, kalau begitu, kakak nggak akan pacaran lagi, kakak nggak akan berani pegang tangan dia, kakak akan menahan dan kakak akan begini. Yes. Dan itu keputusan dia, bukan keputusan kita sebagai ayahnya. Itu membahagiakan sekali, Bapak sekalian. Sehingga orang lain di luar bilang, kamu pacaran? Tidak. Saya percaya sama anak saya. Bahagia nggak? Bahagia sekali. Oke, terakhir, materi yang terakhir. Wah, 10 menit lagi. Kata kunci dari keterampilan bertanya adalah penasaran, ingin tahu. Penasaran dilandasi oleh tidak adanya penilaian apapun. Tidak mengarahkan, tidak ada penilaian, tidak menghakimi, dan bertanya sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini kata kunci keterampilan bertanya. Oke, Bapak Ibu silakan tulis dan praktek. Coba seminggu ini belajar 3 hal. Listening, supporting, dan questioning. Itu saja. Listening, supporting, and questioning. Mendengarkan, mensupport, dan bertanya. Dan sekarang, terakhir materi malam hari ini adalah meta question. Apa itu meta question? Meta question adalah bertanya untuk mengetahui kerangka berpikir seseorang. Oke? Meta question itu dipakai untuk neurosemantik. Kemarin saya sudah bicara tentang neurosemantik, ya. Di mana kita belajar tentang kerangka berpikir. Oke, apa sih kerangka berpikir itu? Contohnya kayak gini. Kita bicara tentang uang. Kalau seseorang bilang, uang, apa yang kepikir dalam pikiran Anda? Sebagian orang bilang, uang pangkal kebahagiaan. Ya, uang, setiap orang punya uang, dia bisa bersedekah, dia bisa berbagi, dia bisa beli apapun, membuat hati seseorang bahagia, sehingga uang pangkal kebahagiaan. Tapi ada orang yang bilang, uang itu pangkal dosa. Gara-gara uang, orang tuh berani menipu. Gara-gara uang, orang tuh terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Gara-gara uang, orang tuh saling membunuh. Uang tuh pangkal dosa. Maka ketika ada uang, maka sikap orang ini berbeda. Nah, ini disebut namanya meta question. Meta itu kerangka yang membuat seseorang itu mengartikan uang. Kita tidak akan bertanya kepada uangnya. Kita akan bertanya kenapanya kamu dengan uang. Sehingga kalau kita paham, uang itu bagi dia adalah dosa. Maka mau kita selesaikan uangnya, kenapa dia nggak bisa dapat uang, kenapa dia uangnya sedikit, kenapa? Karena uang itu bagi dia negatif. Kalau kita mau bikin apapun, nggak selesai. Kita selesaikan dulu kenapa uang itu membuat dia negatif. Minimal kita rubah. Uang itu netral. Uang itu pengganti value. Uang itu bagi orang jahat menjadi jahat, bagi orang baik menjadi baik. Terserah kamu mau pilih mana, pilih jahat atau pilih baik. Uang itu netral. Nah, ketika kita berubah, nah itu disebut namanya meta question. Contohnya nih,
Satu lagi, susah. Kalau ketika orang bilang, aduh susah. Terus kemudian dia bilang, aduh susah. Akhirnya dia putus asa. Aduh, aku tuh nggak bisa loh. Aku tuh susah kalau matematika tuh. Kimia tuh susah. Kimia itu memusingkan. Dan akhirnya keputusan dia, ya sudah. Aku ninggalin kimia. Aku bolos ketika kimia. Aku nyontek ketika kimia. Kenapa? Karena putus asa. Tapi ada orang yang kimia susah. Wow, aku punya tantangan baru nih. Coba kalau aku bisa melawan kimia, sehingga kimia itu aku jatuhkan. Ini contoh guru saya nih. Guru saya itu, saya benci dengan kimia. Tapi tiba-tiba guru saya, guru kelas 2, guru kimia kelas 2, guru kimia kelas 1 membosankan, boring. Sehingga saya SMA kelas 1 benci banget sama yang namanya kimia. Tapi guru kelas 2, SMA, gurunya dahsyat menurut saya. Namanya Pak Zain. Orangnya botak. Bayangin, guru kimia, badannya pendek, perutnya gede, kepalanya botak. Wow, kayak Semar gitu. Tapi orangnya lucu banget. Bayangin, begitu dia masuk pertama kali di kelas 2, dia dengan wajah dia yang kayaknya serem gitu. Bayangin, guru kimia botak klimis gitu kan serem banget kan. Wow, ini kimia. Momok menakutkan. Tapi begitu dia masuk kelas, dia pakai kacamata gitu, diam. Semua kelas terdiam. Dan kemudian dia diam dengan suasana yang sangat tegang. Dia jalan pelan-pelan dan dia di depan kelas. Dan dia pegang buku kimia. Dan kemudian dia bilang ke semuanya, anak-anak, ikutin saya. Semuanya ambil buku kimianya dan pegang seperti saya di depan. Ayo, semuanya, pegang. Oke, sudah pegang semua? Sudah. Dalam hitungan ketiga, kita banting ke lantai bareng-bareng dan ikutin kata-kata saya. Bilang semuanya, aku benci kimia. 1, 2, 3, banting ke tanah. Bilang, aku benci kimia, banting. Wah! Terus tepuk tangan. Wah, bayangin. Apa yang terjadi dengan anak-anak sekelas? Wow, gurunya dahsyat. Semua pada ketawa. Dan oke, biarkan buku kimia, kita tinggalkan kimia. Terus dia cerita. Wah, cerita. Saya lihat wajah-wajah yang benci kimia. Saya lihat wajah kamu tuh takut dengan kimia, benci dengan kimia, pusing dengan kimia, ya nggak? Wah, benar Pak. Wah, sama dengan saya. Wih, kita semua bengong, ketawa, seneng banget lah dengan guru. Dia ngelawak, dia segala macam. Nah, akhirnya dia bilang begini, anak-anak, begini, kimia itu bukan masalah kenapa sih kamu harus belajar kimia. Nggak penting. Kalau kamu nanti jadi politikus, nggak penting kimia itu. Kalau kamu nanti jadi pemain musik, nggak penting kimia itu. Kalau kamu nanti jadi hakim, nggak penting kimia itu. Tapi kimia harus kamu lewati. Kenapa? Kamu nanti akan melalui sebuah tahapan dalam kehidupan kamu, sebuah suasana yang membuat kamu takut, membuat kamu benci, tapi kamu harus ngelewatin. Dan kalau kamu bisa ngelewatin, rasanya itu luar biasa, rasanya itu bahagia banget. Nah, sekarang kimia itu jadikan sebuah batu, sebuah tantangan, yang dimana kalau kamu bisa melawan, kalau kamu bisa ngelewatin dia, berarti apapun yang terjadi di depan Anda, kamu bisa ngelewatin. Semua itu gampang. Terus kita ngobrol lagi. Dan detik itu juga saya bilang, oke, kimia akan saya lewatin. Dan mulai saat itu, saya jadi senang banget dengan kimia. Dan saya jadi asisten kimia waktu kuliah, dan saya jadi dosen kimia, asisten dosen kimia, dan saya ngajar privat kimia. Saya ngajar bimbel, waktu saya kuliah, saya dapat uang dari ngajar bimbel, ngajar privat, ngajar di SMA, dan pelajaran yang saya ajarkan adalah kimia. Nah, jadi kalau Anda bilang kembali ke materi ya, ketika Anda bilang susah, dan itu ternyata membuat bangkit, berarti ini namanya meta question. Konsep dasar. Meta itu konsep dasar. Kenapa?
Jadi meta itu adalah kerangka kenapa seseorang itu suka atau benci terhadap sesuatu. Nah, ini harus kita tanyakan, kenapa? Kenapa kamu memiliki sikap tertentu dengan kejadian tertentu? Nah, inilah yang kita tanyakan. Karena pertanyaan ini akan merubah sikap dia, merubah konsep hidup dia. Ini yang paling penting. Nah, prosesnya gimana? Makanya bila Anda ingin merubah perilaku, ubah dulu frame berpikirnya. Frame of mind. Apa yang melandasi dia berpikir seperti itu? Aku takut gelap. Apa yang membuat dia takut gelap? Bukan, jangan, gelap itu begini-begini. Tak penting bagi dia. Yang penting bagi dia adalah, kenapa gelap itu menakutkan? Apalagi, saya takut matematika, saya takut dengan si A, si B, dan seterusnya. Oke? Aku nggak berani bicara di depan kelas. Nah, semua kejadian yang membuat dia begitu, pasti ada frame of mind yang melandasi dia begitu. Nah, kata kunci dari keterampilan metaquotient adalah eksplorasi. Kata kuncinya apa? Eksplorasi. Jadi, samudera berpikir, perasaan, benar seorang selama ini tidak tersirat, namun tersurat. Dan sangat signifikan mengendalikan perilaku dia. Dan ucapan yang dia lakukan. Jadi, ketika dia benci matematika, ternyata perilakunya, ucapannya itu akan menyiratkan ke sana. Ketika kita mampu merubah ini semua, maka dia akan senang dengan matematika. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang saya berikan malam hari ini. Karena kita sudah jam 9:30. Pekan depan, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bicara tentang induction state, giving feedback, dan receiving feedback. Oke, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum saya tutup malam hari ini, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, ada 3 pertanyaan saja. Baik, silakan Bapak Ibu bertanya. Bagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dan menghidupkan speakernya. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau yang bertanya, silahkan Bapak Ibu kirim ke chat atau angkat tangan. Oh, Bu Fatma bertanya ya? Boleh Bu Fatma, silahkan. Saya sudah unmute, silahkan dinyalakan Bu Fatma. Oke, silahkan bertanya Bu Fatma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya. Ya, saya dari Sulsel. Dari mana, Bu? Di Sulsel. Sulawesi Selatan. Iya. Oh, luar biasa. Silakan Ibu. Ya. Baik, iya. Maaf ya kalau materinya saya tidak terlalu mengikuti dari awal karena telat tadi bergabung. Oke, boleh silakan Bu. Saya ingin menanyakan yang mengenai sporting. Bagaimana cara kita ya mensupport anak-anak kita ketika misalnya adik sama kakak itu bertengkar misalnya. Kadang kita ingin membela si adik, tapi kakaknya ini protes begitu. Jadi gimana posisi kita sebagai orang tua agar kedua-duanya tidak kecewa seperti itu. Oke, sebuah pertanyaan bagus. Ada lagi Bu? Kita juga memberikan support pada anak yang ketika kita memaksakan untuk rajin belajar. Misalnya kita misalnya kita menjanjikan sesuatu, misalnya ingin beli es krim misalnya, saya janji belikan es krim, tapi kamu harus kerjakan ini dulu, begitu tugasnya. Ya. Terkait anak itu, apalagi sekarang ya sistem online sangat susah sekali untuk diajak belajar lebih giat seperti itu. Mungkin seperti itu Pak ininya. Oke, terima kasih Bu.
Baik, terima kasih sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pertanyaan yang pertama adalah ketika dua orang anak sedang bertengkar. Ibu, mohon maaf boleh bertanya putranya usianya berapa dan berapa, Ibu? Yang kakak 5 tahun, yang adik 3 tahun. Oke, baik Bapak Ibu, dari pertanyaan Ibu tadi, anak 5 tahun dan 3 tahun. Yang pertama, seorang orang tua itu kita lakukan yang pertama adalah listening. Kalau kita sebagai parent as coach, listening. Jangan berpihak. Tadi Ibu sudah bilang, bagaimana cara membela adiknya biar kakaknya tidak sakit hati. Itu sudah pertanyaan yang salah. Ya, berarti Ibu mau memihak kepada adik, menolong kepada adik. Memang adik selalu benar. Nanti kakak akan bilang, nggak enak banget sebagai kakak tuh ya, selalu adik yang dibela. Terus nanti ketika kita bilang ke adiknya, nah, bu ya seperti kakak gitu loh, kakak tuh gini-gini dewasa gini. Adiknya akan bilang, nggak enak banget sebagai adik ya, enak tuh kakak. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, saya selalu melakukan ketika ada masalah, apapun yang terjadi, ajak mereka dialog. Misalnya nih Bu, saya selalu memberikan contoh nih ya, ada misalnya ibu pulang dari arisan, membawa satu potong kue. Satu potong kue, sampai di rumah, ternyata anaknya rebutan. Kemudian adik bilang, kakak duluan, adik duluan. Oh, mereka berebut. Nah, kalau terjadi seperti itu, Bapak Ibu, pegang kuenya, jangan menolong kakak atau menolong adik. Kita bertanya aja. Kita bertanya begini, kuenya cuma satu, orangnya ada dua. Gimana dong? Itu pertanyaan terbuka. Ya nggak? Kuenya ada satu, anaknya ada dua. Gimana dong? Kalau menurut kakak gimana? Biarkan kakak bercerita. Kalau menurut adik gimana? Biarkan dia bercerita. Ini mereka saling menghargai, Bu. Mereka akan belajar menghargai kakaknya, dan kakak akan belajar menghargai adiknya, dan orang tua menghargai dua-duanya. Memberikan waktu dua-duanya, tidak memihak kepada dua-duanya. Tidak memihak kepada salah seorang, tapi sayang kepada dua-duanya. Nah, apakah jawabannya pasti dibagi dua? Belum tentu. Walaupun kita tahu jawabannya dibagi dua. Kalau jawabannya bagi dua, kalau kita bilang nih, ya sudah, kuenya bagi dua aja. Itu juga tidak tepat. Kenapa? Yang memutuskan siapa? Ibunya. Mereka akan bilang, oh ibu selalu benar. Oh kalau ada apa-apa, harus ibu yang memutuskan. Oh kalau ada apa-apa, harus ibu yang memutuskan. Itu tidak benar. Jadi, tanya ke dia, kakak dong, kakak yang ini duluan. Adik bilang ini duluan. Oke, kakak sama adik bilang sama. Gimana dong? Kalau nggak ketemu, nggak bisa nih kuenya. Nah, mereka akan berpikir, mereka akan mencoba empati terhadap adiknya, adik berempati kepada kakaknya. Setelah diskusi, apakah keputusannya dibagi dua? Mungkin iya. Tapi keputusan dibagi dua itu, keputusan siapa? Bukan saya sebagai ibunya atau ayahnya, tapi keputusan mereka berdua. Dan keputusan itu, mereka belajar menghargai adiknya, menghargai kakaknya. Makanya kalau ada apa-apa, nggak akan berantem. Oke? Bahkan kalau saya, Bapak sekalian, mereka berantem berdua. Oke, kakak sama adik masuk kamar. Terus saya kunci. Mereka mau berantem di dalam, mau pukul-pukulan di dalam. Saya pernah begitu. Aisyah sama Zahra waktu SD masukin ke dalam kamar. Yang memutuskan, Papa Abi tidak akan mengambil keputusan apakah kakak yang benar atau kakak yang benar. Teteh sama kakak, saya panggilnya teteh sama kakak. Nah sekarang teteh yang lebih tahu, kakak juga lebih tahu. Kakak sama teteh masuk kamar, kunci. Kalau sudah ada keputusan, Abi nunggu di belakang pintu. Mereka di dalam berantem, Bu. Sampai capek, biarin aja. Dan itu belajar. Itu belajar. Itu jauh lebih penting daripada nilai matematikanya 10, Bu. Bagi saya. Mereka berantem, pukul-pukulan, cubit-cubitan, nggak apa-apa. Sampai mereka ketok-ketok pintu. Sudah, Bi. Capek. Begitu mereka keluar, tanya.
Jadi apa keputusan kakak, apa keputusan teteh. Dan mereka dua-duanya berargumen. Berantem lagi. Oke, buka pintu lagi, masuk kamar lagi, tutup lagi. Tungguin lagi. Itu seorang coach. Fungsi coach itu tidak ada solusi. Solusinya bukan dari saya, bukan dari orang tua, dan orang tua nggak pernah benar. Makanya anak-anak saya, usia 18 tahun, berani menikah. Bisa beli mobil sendiri dengan uang dia sendiri. Bahkan sekarang Syahid, usia 18 tahun, sudah punya kambing kurban sendiri, menyembelih sendiri, punya duit sendiri, bisa menghasilkan 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, usia 18 tahun. Kenapa? Karena dia paham terhadap gimana cara mencari duit, gimana mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena saya harus mandiri. Saya hidup untuk diri saya sendiri. Kenapa saya harus sholat? Itu kebutuhan saya, bukan karena takut sama ayah, bukan karena takut sama ibu, bukan. Karena aku butuh sama Allah. Karena aku butuh sholat. Makanya mau ada ayahnya, mau tidak ada ayahnya, dia sholat. Gitu Bapak Ibu. Itu metode coaching. Listening, supporting, questioning. Oke, 3 hal ini aja malam hari ini pelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga pertanyaan terjawab Bapak Ibu. Jawab? Ya, yang kedua tadi apa lupa saya ya? Ini memberikan dorongan untuk semangat belajar. Oh, semangat belajar. Itu tadi katanya, kata kuncinya Bu, bikin goal. Apa sih goal dia? Target belajar itu apa? Ingat materi satu. Materi satu namanya grow. Goal, reality, opsi-opsi, action. Oke? Jadi ngobrol sama dia. Apa sih target belajar? Target belajar itu apa? Dan itu paham benar. Yang namanya belajar itu apa? Targetnya apa? Apakah nilainya harus 10? Apakah dia harus paham? Apakah dia harus berefek kepada dirinya? Atau apa? Menurut Ibu kira-kira belajar itu? Apakah nilainya harus 10? Apakah dia harus pinter, juara 1 di kelas? Apakah itu targetnya? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan belajar? Bagaimana cara belajarnya? Terus hari ini kamu sudah tercapai belum? Kalau kamu nggak ngerti, kalau kamu nilainya jelek, berefek dengan akhirnya kamu malas, akhirnya kamu benci dengan dirimu sendiri karena ternyata kamu paling jelek nilainya, itu yang berbahaya. Tapi kalau nilainya jelek ternyata dia tetap pede, itu nggak masalah. Tapi tetap kita harus motivasi dia nilainya lebih bagus. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sementara sepertinya Bu Fatma cerna dulu, semoga manfaat. Baik, saya ada pertanyaan lagi nih. Apakah bias menjadi coach, apakah bisa menjadi coach bagi diri sendiri? Maksudnya menyiapkan diri menjadi coach yang baik. Bisa. Oke Bapak Ibu, saya akan bikin kelas judulnya self-coach. Ya, nanti bulan depan saya akan bikin seminar baru judulnya self-coaching, meng-coach diri sendiri. Bisa nggak kalau saya meng-coaching diri sendiri? Gimana caranya? Gimana targetnya meng-coach diri sendiri? Oke, Bu Titi bertanya, Pak Agung gambarkan setor tugasnya seperti apa ya Pak? Oke, baik. Nanti besok akan saya kirim ya. Seminggu ke depan Bapak Ibu harus praktek. Prakteknya cuma 3. Bagaimana Bapak Ibu menjadi pendengar yang baik, menjadi supporting yang baik, dan mempunyai question yang baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Ervina. Bagaimana memperbaiki keadaan situasi yang dalam keadaan kacau? Harus mulai dari mana? Anak ketagihan gadget dan mulai malas belajar. Kalau dibiarkan, mereka santai, tapi dinasehati hanya sementara efeknya. Iya Bu, kan Ibu menasehati. Kita kan coaching itu nggak ada nasihat. Nasihat itu mentoring. Kalau coaching itu nasihat. Oke, jadi gimana caranya untuk meng-coaching dia? Oke, sekarang caranya adalah Ibu harus cari waktu kesepakatan sama sang anak. Bisa jadi dengan begini. Nah, ada
berbagai cara. Yang penting adalah cari quality time berdua saja dengan anak. Tanpa nasihat, tanpa apa-apa. Targetnya 3 tadi. Listening, supporting, and questioning. Ya. Jadi pendengar yang baik selama seminggu ini. Jadi tolong keadaan kacau tadi, itu mindset yang ibu ciptakan sendiri. Nggak ada kacau, Bu. Yang ada adalah anak ibu hari ini lebih suka dengan gadget atau dengan gadget atau gadget gitu ya. Dan itu nggak kacau. Tapi itu biasa saja hal yang terjadi di rumah seseorang. Bahkan ada yang anaknya narkoba, itu tidak dibilang kacau, Bu. Anak ibu hanya begitu. Masih mending dengan dibanding anaknya merokok, anak yang lain itu lebih kacau lagi, ya nggak? Nah, makanya syukuri dulu. 1, ibunya sadar. 2, sekarang cari waktu yang tepat. Bikin janji sama dia. Pak, gimana cara bikin janjinya? Oke, Anda bikin janji dengan bisa begini. Pas mau tidur, atau Anda jangan mengancam. Mengancam itu tidak bagus. Ambil gadgetnya, dan kemudian anak ini melawan. Itu tidak bagus. Ketika anak melawan, itu emosinya lagi negatif. Caranya adalah deketi dia. Dengan cara, Adek lebih sayang gadget atau lebih sayang mama? Kalau dibilang lebih sayang gadget, aduh mama sedih mau pergi aja. Ya sudah, mama pergi aja sana. Berarti kasihan Anda. Cara itu tidak berhasil. Berarti Anda memang sudah kalah sama gadget. Tapi kalau ternyata, saya suka bilang sama anak saya yang paling kecil itu, kenapa? Karena saya memberikan kasih sayang full sama dia. Mulai dari sebelum tidur, saya selalu cium. Bahkan kalau ini sekarang nih, ini barusan si Alisa sudah tidur. Sebenarnya dia sebelum tidur sempat keluar. Cuman dia begini aja. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah menyarankan sebelum tidur, itu harus cium Abi. Abi harus cium dia, harus menemani dia tidur, dan kemudian baca doa bareng dan ngafalin Quran sampai tertidur. Mendengarkan murotal sampai tertidur. Itu perjanjian kita malam. Jadi kalau saya kerja seperti ini, seharusnya saya tinggalin, nemenin dia tidur, baru saya kembali bekerja. Di malam hari ini karena saya nggak bisa tinggalin, ya sudah. Dia cuma cium dari jauh dan dia tertidur. Besok pagi saya akan bangunkan, saya minta maaf. Nah, itu saya bangun terus. Itu namanya supporting. Jadi walaupun anak Anda dekat dengan gadget, bahkan nggak bisa dihentikan, jangan berhenti support dan jangan benci dia. Nanti tidur cium dia, peluk dia, sayangi dia, dan jangan benci sekali sedikit pun, jangan benci. Semakin Anda membenci dia, aduh kamu tuh main gadget terus, marahin terus, semakin dia menjauh, Bapak Ibu sekalian. Tunjukkan bahwa nggak apa-apa main gadget. Tapi nanti ada programnya, begitu maksudnya, oke? Jadi Bapak Ibu, peluk dia, cium dia sebelum tidur. Begitu bangun juga bangunkan dengan lembut, cium dia, sayangin dia, peluk terus sampai dia bangun, terus kemudian bawa dia, sayangin dia benar-benar, ibu sayang sama kamu, dan seterusnya. Terus bilang, hari ini ibu pengen ngobrol sama kamu. Nah, oke, pengen ngobrol. Nah, pas ngobrol itu, ngobrol kemana aja dan coba latihan seminggu ini listening. Listening. Bertanya tentang apapun yang dia sukai. Apapun yang dia sukai dan dengarkan. Kalau dia masih ke sana kemari, itu berarti belum nyaman sama Anda. Berusaha menjadi supporting and listening. 2 hal itu. Dan questioning, bertanya terbuka, bertanya yang nyaman dan gampang. Buktikan selama seminggu ini, yang Anda bilang kacau, ini yang ibu siapa nih ya? Sebentar. Yang Ibu Ervina bilang kacau ini, tiba-tiba terkendali dengan kasih sayang Anda. Alhamdulillah. Silakan buktikan Bu Ervina ya, seminggu ini coba Anda lakukan yang saya lakukan, supporting. Cium dia, sayangi dia, ajak dia jalan-jalan ke taman, kemudian peluk dia, terus semua berikan support full, tanpa balas, tanpa minta apapun. Kalau dia bilang, kok mama tumben aneh, biarkan saja. Pokoknya hari ini mama sayang sama kamu. Sehingga ketika saya tanya, Alisa sayang Abi atau sayang gadget?
dia akan berhenti main gadgetnya dan langsung datang ke abinya dan cium abinya. Abi pengen ngobrol ya? Ya. Ayo ngobrol sebentar. Dan nggak akan lama dan untuk kepentingan dia, bukan untuk saya. Jadi kalau kita mendengarkan dan kalau kita bertanya, not for me, but for her. Tapi untuk dia. Dan dia senang, dan dia suka ditanya karena untuk dia. Semua tentang dia. Makanya dia suka. Ketika saya bilang, mau main handphone terus, lebih suka handphone, lebih suka Abi. Dia akan langsung berhenti. Dan kalau Abinya lagi sibuk, dia juga bilang begitu. Abi sayang Alisa atau sayang handphone? Terpaksa saya berhentiin laptop, dan Abi bilang, sayang Alisa. Cium dong, cium. Alisa mau apa? Kayak gitu. Coba buktikan, dia akan berhenti dengan sendirinya. Jadi berhenti itu bukan karena nasihat. Berhenti itu karena dia sendiri yang menginginkan berhenti, dan itu membahagiakan Bapak Ibu. Buktikan kalau nggak percaya. Bu Ervina, silahkan coba. Buktikan, dan saya minta testimoninya ya. Oh, ini tentang gol sudah dibicarakan. Masih kalah dengan keinginannya untuk main. Ibu coba aja, Bu. Lakukan ya. Main itu belajar juga, Bu. Bermain itu juga belajar. Jadi, Ibu, kalau dari kata-kata Ibu, itu Ibu masih belum yakin dengan sang anak. Ibu masih, dari kata-kata Ibu masih Ibu tidak puas dengan sang anak, bahkan cenderung apa namanya? Cenderung, aduh, kenapa sih anakku begini? Aduh, anakku kok nggak bisa berubah sih? Masih begitu. Ibu masih belum trust dengan anak. Coba Ibu trust sama dia. Senyum sama dia. Coba ajak main berdua dengan dia. Kemudian, apa namanya? Ambil komitmen. Terakhir nanti dengan komitmen. Oke, tadi ada pertanyaan ya, Bapak Ibu. Pertanyaan 1 terbuka, 2 terbuka, 3 tertutup. Kalau tertutup, itu sudah fokus kepada target dan komitmen. Itu tertutup. Oke, kalau Anda pengen pertanyaannya apa aja, misalnya kayak Bu Ervina, Pak, kira-kira saya nanya pertanyaan 1 apa, pertanyaan kedua apa, pertanyaan ketiga apa, pertanyaan keempat apa. Nah, nanti boleh japri ke saya, atau saya akan upload ke grup juga boleh, biar Bapak Ibu yang lain juga bisa belajar. Oke, selamat praktek Ibu Ervina. Ini ada juga dari Pak Zulhemi ya, tapi pertanyaannya privately. Oke, waktu kita masih ada, atau ada pertanyaan 1 lagi boleh? Masih ngantuk? Sudah ngantuk atau masih kuat? Baik, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kalau masih ada, boleh nanti besok ditanya di grup ya. Oh iya, saya lupa. Di grup itu ternyata masih mode admin ya. Nah, nanti besok saya buka ya, biar semua bisa komen. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu buka unmute. Oke, ada pesan dari Ibu Lena. Kebetulan besok, jam berapa, Mi? Jam 1. Besok ada terapi warna sujok sama Bu Lena. Ini sangat penting, Bapak Ibu bisa nerapi kalau anak-anaknya demam, kalau anak-anaknya keseleo, anak-anaknya sakit perut. Saya buktikan sendiri, anak saya itu sakit perut, mencret-mencret, cukup dengan diwarnai biru di ujung sini, mencretnya sembuh, Bapak Ibu sekalian. Anak saya sakit gigi, panas dingin, cukup dikasih biru di ujung jempolnya, sembuh tanpa obat. Cukup dengan spidol, cukup dengan biji-bijian, itu bisa belajar. Acaranya besok, Sabtu, jam 1 siang. Oke, nanti akan diumumkan juga di grup, Bapak Ibu yang ikut, acaranya gratis. Tapi Bapak Ibu harus menyiapkan spidol, menyiapkan tusuk sumpit, sama biji-biji tertentu yang harus disiapkan. Oke, bagi yang ikut boleh japri saya atau japri Bu Lena untuk acara besok. Hari Sabtu jam 1 siang. Oke, silakan dibuka unmute dan dinyalakan videonya biar saya bisa foto ya. Biar saya bisa foto Bapak Ibu. Saya unmute all ya. Silakan di-unmute semua. Silakan Bapak Ibu unmute, boleh ini dinyalakan juga videonya biar wajahnya keluar semua ya.
biar wajahnya nampak. Nggak boleh gitu, harus baik. Ketawa Kita mau malat tuh. apa mau apa? Ada Dede tuh. Oke, tangannya jempol semua, ayo jempol semua keluar. Kayak gini, Cam. Jempol semua. Jempol semua ya, ayo keluarin jempol Jamnya semuanya. diem, jangan gerak. Dalam hitungan ketiga, saya akan klik Hitung ya. ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini, Cam. Klik. Ya, oke, sekali lagi. Sekali lagi, 1, 2, klik ya. Sebentar. Oke, 1, 2, klik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup acara kita dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.